Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Justina DKLM, untuk mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul kompres hangat dan proses fisiologis untuk menurunkan hipertermia. Baik, yang pertama, di sini ada konsep suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan panas yang dihasilkan oleh tubuh dan diatur oleh suatu pusat di dalam hipotalamus dari otak. Pusat ini bereaksi terhadap darah yang melaluinya. Bila diukur di dalam mulut atau anus, suhu yang terbaca menunjukkan suhu tengah dari tubuh, yaitu suhu dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, serta dari otak. Suhu mulut normal berkisar antara 36,0 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Suhu rektal anus sedikit lebih tinggi. Suhu yang terbaca di ketiak dan lipat paha sedikit lebih rendah. Ini adalah pengertian dari Ignatieff 2002. Yang berikut, B. Kompres hangat. Kompres hangat adalah memberikan rasa hangat pada daerah tertentu dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukan. Tindakan ini selain untuk melancarkan sirkulasi darah, juga untuk menghilangkan rasa sakit, merangsang peristaltik usus, mengeluarkan getah radang menjadi lancar, serta memberikan ketenangan dan kesenangan pada klien. Pemberian kompres dilakukan pada radang persendian, kekejangan otot, perut kembung, dan kedinginan. Yang berikut, C. Tujuan pemberian kompres hangat. Yang pertama, memperlancar sirkulasi darah. Yang kedua, menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit. Yang keempat, memberikan rasa hangat, tenang, dan nyaman pada klien. Yang kelima, merangsang peristaltik usus. Yang berikut, D. Penata laksanaan kompres hangat. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam penggunaan kompres hangat. Persiapan alat kompres hangat basah. Yang pertama, kom berisi air hangat 40-46 derajat Celcius. Yang kedua, bak steril berisi 2 buah kasa, beberapa potong dengan ukuran yang sesuai. Yang ketiga, segitiga pengalas. Yang keempat, sarung tangan bersih. Yang kelima, bengkok 2 buah. 101 berisi larutan lisol 3%. Waslap 4 buah. Yang ketujuh, pinset anatomi 2 buah. Yang 8, korentang. Cara kerja kompres hangat basah. Yang pertama, dekatkan alat-alat ke dekat klien. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, atur posisi klien yang nyaman. Yang keempat, pasang penghalas di bawah daerah yang akan dikompres. Yang kelima, kenakan sarung tangan lalu buka balutan perban bila diperban. Kemudian yang keenam, buang bekas balutan ke dalam bengkok kosong. Yang ketujuh, ambil beberapa potong kasa dengan pinset dari bak steril, lalu masukkan ke dalam kom yang berisi cairan hangat. Yang kedelapan, kemudian ambil kasa tersebut lalu bentangkan di area yang akan dikompres. Yang ke-10, bila klien menoleransi kompres hangat tersebut, lalu ditutup atau dilapisi dengan kasa kering. Selanjutnya dibalut dengan
dibalut dengan kasa perban atau kain segitiga. Yang ke-11, lakukan prasat ini selama 15-30 menit atau sesuai program dengan anti balutan kompres tiap 5 menit. 12. Lepaskan sarung tangan. 13. Atur kembali klien dengan posisi yang nyaman. 14. Bereskan semua alat-alat untuk disimpan kembali. 15. Cuci tangan. 16. Dokumentasikan tindakan ini beserta responnya. Yang berikut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kompres hangat basah. Yang pertama, kain kasa harus diganti pada waktunya dan suhu kompres dipertahankan tetap hangat. Yang kedua, cairan jangan terlalu panas agar kulit jangan sampai kulit terbakar. Yang ketiga, kain kompres harus lebih besar daripada area yang akan dikompres. Yang keempat, untuk kompres hangat pada luka terbuka, peralatan harus steril. Yang kelima, pada luka memar atau bengkak, peralatan tidak perlu steril, yang penting bersih. Persiapan alat kompres hangat kering menggunakan buli-buli panas. Yang pertama, buli-buli panas dan sarung. Yang kedua, termos berisi air panas atau termometer air panas. Yang ketiga, lap kerja. Cara kerja kompres hangat kering menggunakan buli-buli panas. Yang keempat, cuci tangan. Yang kelima, lakukan pemasangan terlebih dahulu pada buli-buli panas dengan cara mengisi buli-buli dengan air panas, kencangkan penutupnya, kemudian membalik posisi buli-buli berulang-ulang, lalu kosongkan isinya. Siapkan dan ukur air yang diinginkan 50-60 derajat Celcius. Yang keenam, isi buli-buli dengan air panas sebanyak kurang lebih setengah kom dari buli-buli tersebut. Lalu keluarkan udaranya dengan cara yang pertama, letakkan atau tidurkan buli-buli di atas meja atau tempat datar. Yang kedua, bagian atas buli-buli dilipat sampai kelihatan permukaan air di leher buli-buli. Yang ketiga, kemudian menutup buli-buli ditutup dengan rapat atau benar. Yang keempat, periksa apakah buli-buli bocor atau tidak, lalu keringkan dengan lap kerja dan masukkan ke dalam sarung buli-buli. Yang kelima, bawa buli-buli tersebut ke dekat klien. Yang keenam, letakkan atau pasang buli-buli pada area yang memerlukan. Yang ketujuh, kaji secara teratur kondisi klien untuk mengetahui kelainan yang timbul akibat pemberian kompres dengan buli-buli panas seperti kemerahan, ketidaknyamanan, dan kebocoran. Yang berikut, ganti buli-buli panas setelah 30 menit, dipasang dengan air panas lagi sesuai yang dikehendaki. Yang berikut, bereskan alat-alat bila sudah selesai. Yang berikut, cuci tangan. Dan yang terakhir, dokumentasikan. Yang berikut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kompres hangat kering menggunakan buli-buli panas. Yang pertama, buli-buli panas tidak boleh diberikan pada klien pendarahan. Yang kedua, pemakaian buli-buli panas pada bagian abdomen. Yang ketiga, tutup buli-buli mengarah ke bawah dan tutup buli-buli mengarah ke atas atau samping. Yang keempat, bagian kaki, tutup buli-buli mengarah ke bawah atau samping. Yang kelima, buli-buli harus diperiksa terlebih dahulu pada cincin karet. Sekian dan terima kasih.